Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Silakan dicek apa yang sedang Densus lakukan. Kalau ada satu saja rekayasa, itu pasti ketahuan. Bagaimana masyarakat merasa aman dari ancaman teroris, itu keberhasilan kita. Bukan serba banyak kita tangkap. Buktinya apa? Buktinya sekarang kasus-kasus terorisme dalam artian ledakan, dalam artian kejadian itu jauh berkurang. Ada 1-2, tetapi dibandingkan sama rencana mereka itu sudah jauh berkurang. Seorang netizen di media sosial membongkar rekam jejak digital dari politisi Partai Gerindra, Fadlizon, yang menyalurkan sejumlah bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Adapun netizen yang membongkar jejak digital Fadlizon bantu Suriah itu yakni pengguna Twitter @rosedah76, seperti dilihat pada Senin 14 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut unggahannya itu merupakan jejak digital dari Fadlizon. Melihat jejak digital Fadlizon yang membantu Suriah itu, netizen itu pun menyebut pantas saja anggota DPR RI tersebut mendesak agar Densus 88 anti teror segera dibubarkan. Jejak digital nggak pernah bohong, pantas nyuruh Densus 88 dibubarkan. Seorang anggota dewan dan kader partai pendukung pemerintah. Begini rekam jejaknya, cuitan netizen @rosedah76. Lantaran rekam jejak Fadlizon itu, sang netizen juga mengaku jadi paham mengapa Fadli begitu kritis saat Densus berhasil menangkap oknum yang terlibat jaringan terorisme. Jadi paham kenapa Fadlizon CS begitu kritis saat Densus berhasil menangkap oknum-oknum yang terafiliasi teroris. Ternyata ada benang merahnya, tuturnya. Dilihat dari unggahan netizen tersebut, tampak foto tangkapan layar postingan pengguna akun Hilal Ahmarsi membagikan momen saat Fadlizon memberi bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Fadlizon dalam foto itu terlihat menyalurkan bantuan uang sebanyak 20.000 US dollar untuk membantu pembangunan sebuah rumah sakit di Suriah. Sementara dalam narasi unggahannya, akun Hilal Ahmar mengucapkan terima kasih kepada Fadlizon atas bantuannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Terima kasih Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadlizon atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah, ujar Hilal Ahmar. Menanggapi postingan Hilal Ahmar itu, Fadlizon pun berharap semoga bantuannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah itu bisa bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat, terima kasih, ujarnya. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon melemparkan narasi Densus 88 bubar di akun Twitter resminya @fadlizon. Dalam cuitannya itu, Fadli juga mengquote tweet sebuah berita. Berita itu berjudul Densus 88 klaim Taliban menginspirasi teroris Indonesia. Fadli mengatakan teroris memang harus tetap diberantas. Dia meminta jangan sampai teroris justru dijadikan komoditas. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas, tambahnya di tweet tersebut. Kompolnas mengaku kaget melihat dengan cuitan Fadlizon. Menurut Kompolnas, narasi Densus 88 bubar biasanya diserukan kelompok teroris atau kelompok radikal. Di sisi lain, politisi Gerindra Arief Puyono mengungkapkan usulan anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon agar Detasemen Khusus 88 anti teror dibubarkan dinilai tidak boleh dianggap sebelah mata. Disinyalir ada makna lain dari setiap yang disampaikan tokoh politik ke publik. Tokoh politik yang Densus 88 dibubarkan pasti punya hubungan khusus dengan jaringan teroris dunia. Tujuannya memperkuat jaringan teroris subur di Indonesia, ujar mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Puyono kepada wartawan Senin 11 Oktober 2022. Arief Puyono menduga bahwa perihal yang mengusulkan pembubaran Densus 88 anti teror dipastikan memiliki benang merah dengan jaringan teroris dunia. Pasalnya, tidak masuk akal jika ada yang menginginkan Densus 88 anti teror dibubarkan.
Sebab di negara lain pun ada pasukan atau tim seperti Densus 88 anti teror atau Kultor 81 yang merupakan pasukan Kopassus anti terorisme. Densus 88 terbentuk itu sesuai perintah konstitusi kita sebagai negara yang tergabung dalam pemberantasan teroris dan menyatakan teroris sebagai musuh bersama, sambungnya. Singkatnya, jika ada tokoh politik atau pejabat negara yang menginginkan dan mengusulkan Densus 88 anti teror dibubarkan, maka BIN, Polri, dan TNI harus bisa mengawasi dan menyelidiki keterkaitan tokoh-tokoh yang menginginkan Densus 88 anti teror dibubarkan. Sebab kemungkinan besar mereka bagian dari jaringan teroris dunia. Apalagi kalau tokoh itu memiliki kekuasaan, biasanya memiliki tugas untuk melemahkan sistem kontraterorisme melalui kebijakan-kebijakan di negara kita. Tutupnya. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teror, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Wong faktanya saja nggak tahu, apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Sudahlah, ini zaman berubah, jangan lagi kita mengglorifikasi tentang terorisme. Menurut saya itu tidak ada. Terorisme ini kebanyakan itu dibikin-bikin, dibuat-buat. Anda juga termasuk kecewa nggak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa, karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Rakyat Indonesia ini menurut saya, apalagi umat Islam yang seringkali dijadikan semacam sasaran dari kampanye Islamofobia dan lain-lain, itu adalah masyarakat yang sangat moderat. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap, ya, mereka para densus itu, para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah, disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah itu. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja.